Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ikhwatal imani ayyuhal muslimun azani Allah wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla faqad faza al-muttaqun. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengangkat derajat para ulama dan menjadikan mereka kedudukannya setinggi bintang di langit. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Karena dengan nikmat itulah kita bisa mengenali Rabb kita yang telah menciptakan kita, yang telah mendidik kita, yang telah mengatur alam semesta ini untuk kita dan telah memberikan rezeki kepada kita semuanya. Sehingga kita tidaklah beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mulai hari ini kita akan menyampaikan atau membahas sebuah kitab dengan judul Kitab Al-Adabul Mufrad. Kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Amirul Mukminin fil Hadis, yaitu Imam Al-Hafidh Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari sesuai dengan namanya Al-Adab. Jadi kitab ini berisikan tentang adab-adab yang memang sangat diperlukan oleh seorang muslim, yang bersumber dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan sebelum nanti kita bahas kitab ini, mungkin kita sedikit memahami sejarah siapa Imam Al-Bukhari yang sering kita dalam meriwayatkan hadis dengan bangga kalau hadis itu diriwayatkan oleh rawahu Al-Imam Al-Bukhari. Siapa beliau itu? Sehingga kita ketika membaca kitab-kitabnya itu tidak pernah merasa ragu. Ketika sebuah hadis kita mengatakan ini hadis riwayat Imam Bukhari, maka terjamin kesahihannya. Karena memang dalam menyeleksi hadis itu luar biasa. Imam Al-Bukhari namanya, kunyahnya adalah Abu Abdullah, Habrul Islam. Ulama besar dalam bidang hadis. Al-Hafidh li hadis Rasulullah, yang memang hafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Sahibul Jami' As-Sahih. Beliau adalah penulis kitab Sahih Al-Bukhari atau dinamakan Al-Jami' As-Sahih. Muhammad ibni Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughirah ibni Bazdizbah Al-Bukhari rahimahullah. Itu nama lengkapnya. Beliau dilahirkan di daerah namanya Bukhara pada tahun 194 Hijriah sampai 256 Hijriah.
beliau terlahir dalam keadaan yatim. Nasya'a yatiman, artinya yatim ya jamaah sekalian, berarti dia itu belum sampai umur balik, orang tuanya sudah mendahulinya atau sudah Allah wafatkan. Dan beliau melaksanakan perjalanan yang sangat panjang. Yaitu mulai tahun 210 Hijriah. Artinya 16 dari umurnya dia keliling dunia. Karena dia lahir tahun 194. Jadi melakukan perjalanan panjang itu mulai umur 16 tahun. Untuk apa? Fi talabil hadis. Jadi untuk mencari khusus memang hadis-hadis Nabi. Maka beliau mengunjungi Khurasan yang ada di Iran, Irak, Mesir, Syam. Nah, tempat Syam itu sekitarnya Suriah, Afghanistan dan seterusnya. Dan beliau mendengarkan lebih dari 1000 guru khusus untuk ilmu hadis. Maka tidak ada yang bisa mengungguli beliau. Dan beliau telah mengumpulkan 600.000 hadis yang beliau pilih dalam selama perjalanan tersebut. Dan dari 600.000 hadis itu beliau pilih mana yang sahih, ma wasiqa bihi ruwatu. Jadi yang perawi-perawinya itu semuanya bisa dipercaya. Maka hadisnya itu dinamakan hadis sahih. Dan beliau adalah ulama yang pertama kali dalam Islam menulis sebuah kitab seperti Sahih Bukhari. Ya. Dan beliau di akhir hidupnya hidup di daerah Bukhara. Beliau dituduh, ya, difitnah oleh jamaah yang memang tidak menyukai Islam ini. Maka beliau pun fa'akhraja ila Kharnatak. Jadi beliau sampai keluar ke daerah namanya Kharnatak, sebuah desa di daerah Samarkandi, dan beliau akhirnya wafat di tempat tersebut. Dan kita paham bahwasanya kitab Sahih Al-Bukhari atau Al-Jami' Al-Sahih adalah kitab hadis yang paling bisa dipercaya kesahihannya, di samping karena ketelitian dan ketatannya dalam menentukan sebuah hadis, dan juga karena keikhlasan beliau dalam menolong agama Allah. Maka coba kita perhatikan, ini tahun meninggalnya 256 Hijriah. Sekarang 1446. Namanya akan harum sampai hari kiamat. Dan siapapun yang meriwayatkan hadis Imam Bukhari pasti bangga, karena yakin tidak akan apa? Dikatakan hadisnya palsu atau apa. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan guru-guru beliau itu banyak sekali, ya. Mulai dari daerah Bukhara sendiri. Kalau saya sebutkan nanti banyak ini, ya. Kemudian juga di daerah Balakh, kemudian di Naisabur, di Baghdad, di Basrah, di Kufah, di Mekah, di Madinah, di Mesir, di Syam. Itu lebih dari berapa tadi? 1000 guru, 1000 syekh. Beliau mengambil ilmu tersebut. Itulah sejarah singkat Imam Al-Bukhari. Kalau cerita-cerita yang atau kisah-kisah yang berkenaan dengan
kehebatan Imam Bukhari banyak sekali. Mungkin di waktu pagi hari ini kita tidak menyebutkan semuanya. Hanya saja sedikit mungkin tentang bagaimana luas ilmunya dan hafalannya. Supaya kita seperti itu Imam Bukhari. Ya. Di antaranya qala Muhammad ibn Ahmad Ghajjar fi Tarikh Bukhari. Muhammad ibn Ahmad mengatakan dalam kitab Tarikh Bukhari, sami'tu Aba Amrin Ahmad ibn Muhammad, sami'tu Muhayyab bin Salim, sami'tu Ja'far al-Qattan yaqulu, sami'tu Muhammad ibn Ismail yaqulu, katabtu an alfi syaikhin wa aksar. Jadi Imam Muhammad bin Ahmad Ghajjar ini mengatakan, aku mendengar dari Abu Amr. Kemudian dia melanjutkan, aku mendengar dari Muhayyab. Jadi memang selalu ada silsilahnya. Kemudian aku mendengar dari Ja'far al-Qattan. Dia mengatakan, aku mendengar Muhammad ibn Ismail. Artinya di sini Muhammad ibn Ismail adalah nama Imam Al-Bukhari. Jadi kita harus tahu siapa nama Imam Al-Bukhari? Muhammad ibn Ismail. Yaqulu, Imam Bukhari mengatakan, katabtu an alfi syaikhin wa aksar. Aku menulis bukuku ini dari lebih dari 1000 syekh. An kulli wahidin minhum 10,000 wa aksar. Dari setiap 1000 orang tersebut, lebih dari 10.000 aku tulis. Ma indi haditsan illa azkuru isnadahu. Saya tidak mempunyai satu hadis pun kecuali saya sebutkan isnadnya, artinya sanadnya. Ini dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan, sampai kalau hadis sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari 1000, setiap syekh lebih dari 10.000 yang ditulis. Maka tidak heran kalau ilmunya begitu luas dan luar biasa. Ini salah satu yang beliau sampaikan, sehingga yang di depan kita ada kitab namanya kitab Adabul Mufrad, salah satu karya beliau yang luar biasa, yang ini berbicara masalah yang kaitannya dengan adab. Jadi kalau nanti disebutkan dalam pembahasan hadis ini, kenapa disebutkan banyak perawi, memang seperti itu. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Bab yang pertama dalam kitab Al-Adabul Mufrad, babu qawlihi ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Imam Bukhari memang memberikan bab seperti itu ya. Bab tentang firman Allah, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia, kata Allah, agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini hadis yang atau bab yang pertama. Hadis yang pertama, hadis al-awwal. Akhbarana Abu Nasrin Ahmad bin Muhammad ibn al-Hasan bin Hamid bin Harun bin Abdul Jabbar al-Bukhari al-ma'ruf bibni an-Nayaziki. Qira'atan alaihi fa'aqarra bihi. Telah menceritakan kepadaku Abu Nasr. Ini aja namanya Ahmad, tapi panjang disebutkan Abu Nasr, sampai bagaimana menjaga perawi itu ya. Itu ini anak siapa, cucu siapa, semuanya disebutkan. Abu Nasr
adalah Ahmad bin Muhammad ibn Hasan ibn Hamid ibn Harun ibn Abdul Jabbar. Berapa kakek itu? Ini menunjukkan keluasan ilmu seseorang. Mungkin yang hadir di sini menyebutkan paling bisa sampai kakeknya doang, atau sampai orang tua kakek. Bahkan ada yang tidak tahu. Kemudian dilanjutkan, Al-Ma'ruf bibni An-Nayaziki. Kalau dalam hadis terkenal siapa itu? Ibnu Nayaziki. Qira'atan alaihi. Al-qira'atan itu membaca kepadanya. Fa'aqarra bihi. Lalu dia menetapkan bacaan yang dibaca tersebut sudah benar, seperti itu. Boleh disampaikan kepada yang lain. Itu namanya qira'atan kalau dalam ilmu hadis. Qadima alaina hajan fi safar sanata sab'ina wa 300. Jadi datang kepada kami melakukan ibadah haji pada bulan Safar tahun 370 Hijriah. Qala akhbarana Abu Khair Ahmad ibn Muhammad ibn al-Jalil ibn Khalid ibn Hurais al-Bukhari al-Kirmani al-Abqasi al-Bazzar sanata 22 wa 300. Kemudian Abu Nasr ini mengatakan juga bahwasanya dia telah menceritakan kepada kami, siapa? Abu Khair ini, Ahmad ibn Muhammad, pada tahun 322 Hijriah. Qala haddatsana Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn al-Ahnaf al-Ja'fi al-Bukhari. Qala, dia mengatakan haddatsana, telah menceritakan kepadaku Abu Walid. Qala haddatsana Syu'bah. Qala Al-Walid ibn al-Aizar akhbarani qala sami'tu Aba Amr Asy-Syaibani yaqulu haddatsana sahibu hadhihi ad-dar. Kemudian Abu Amr Asy-Syaibani mengatakan telah menceritakan kepadaku sahibu hadhihi ad-dar, yang punya rumah ini. Wa auma abiyadihi ila dari Abdullah, dan dia memberikan isyarat kepada rumahnya Abdullah. Maksudnya Abdullah sini Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita perhatikan, jadi silsilahnya itu nyambung sampai seperti itu, ya. Sa'altun nabiyya, ini baru masuk. Sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ini siapa yang bertanya? Abdullah ibnu Mas'ud. Tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla. Ini baru masuk hadis yang perlu kita pelajari. Amal apa yang paling Allah azza wa jalla cintai? Jadi sahabat Abdullah ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi tentang amal apa yang paling Allah cintai. Qala, Nabi SAW menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Artinya salat fardu tepat pada waktunya. Qultu, aku bertanya lagi, summa ayu, kemudian apa? Qala summa birrul walidain. Nabi menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Summa ayu, masih bertanya lagi. Qultu, Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa lagi Rasulullah? Kemudian
al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Qala haddatsani bihinna. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, demikianlah Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada saya tentang hal tersebut. Walau istazadtuhu lazadani. Seandainya aku bertanya lagi, pasti Rasulullah akan menambah lagi apa urutan amalan tersebut. Ikhwatal iman yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini sekali lagi Nabi SAW ditanya apakah amal yang paling dicintai oleh Allah, maka salat fardu pada waktunya sebagaimana ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ya semua di awal waktu. Ya, itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua dengan cara apa? Berbuat baik kepada mereka, menunaikan hak mereka. Jadi kalau mereka minta apa, kita minta, dan tidak durhaka kepada keduanya. Kemudian apalagi? Kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk meninggikan kalimat Allah. Nah, bukan untuk meninggikan sebuah ormas atau sebuah partai atau sebuah yayasan atau sebuah apa, tapi untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, yaitu membela agama Islam ini, membela umat Islam ini, dan menampakkan syiar-syiar Islam dengan jiwa dan harta benda kita. Itu namanya jihad di jalan Allah. Ya, karena kalau tidak ada perang, ya kita jihad dengan harta dan jiwa kita untuk kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam hadis ini beliau mengabarkan amalan-amal itu, ya. Sekali lagi sekiranya beliau itu mengatakan lagi, kemudian apa lagi Rasulullah? Rasulullah pasti akan menjawab. Dari hadis ini ada banyak yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah bahwasanya amalan-amalan itu ada perbedaan keutamaan. Orang yang sholat di awal waktu berbeda dengan orang yang sholat di waktu yang kedua. Walaupun satu masjid. Orang yang jamaah di awal dengan jamaah yang kedua tentu berbeda. Tidak sama. Orang yang sholat di saf pertama dengan saf berikutnya berbeda juga. Seperti itu. Artinya apa? Kita itu harus paham adanya perbedaan keutamaan antara amalan. Bagi setiap muslim harus berusaha untuk mengejar keutamaan-keutamaan tersebut. Maksudnya demikian. Ya. Jangan yang penting sholat. Tapi bagaimana sholat kita ini memang memiliki keutamaan. Karena itu yang akan dicintai oleh Allah. Paling dicintai. Semua dicintai amalan kebaikan. Tapi ada amalan yang paling dicintai oleh Allah. Maka kita semuanya kan ingin menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bisa juga kita ambil pelajaran dari sini agar setiap muslim itu giat, gigih, semangat untuk melakukan amalan-amalan yang paling afdal. Baru lalu di bawahnya. Karena semua amalan tidak sama, gitu. Karena semua amalan tidak sama. Berdoa juga begitu. Ada doa-doa yang sangat mustajab. Kalau kita sholat 5 waktu, itu adalah doa antara azan dan iqamah. Itu doa yang mustajab. Nah itu gunakan untuk berdoa. Ya. Sambil menunggu qomat, berdoa, minta kepada Allah. Apalagi sepertiga malam. Ya. Itu sebagai satu contohnya, amalan-amalan itu ada
tingkatan-tingkatannya. Maka kita juga harus berusaha untuk memahaminya supaya apa? Mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Kemudian jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang amalan yang paling afdal kan berbeda-beda, dan itu semuanya mengikuti perbedaan orang dan keadaan serta apa yang paling bermanfaat bagi setiap orang di antara mereka. Oleh karena itu jemaah sekalian, mari kita memperhatikan ini. Kita tambah satu hadis lagi. Al-hadis tsani, haddatsana Adam qala, ada telah menceritakan kepadaku, kata Bukhari, Adam, ini gurunya. Qala, Adam berkata, haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepadaku Syu'bah. Qala haddatsana Ya'la ibnu Atha, telah menceritakan kepada kami Ya'la ibnu Atha. Ini Syu'bah yang mengatakan. An abihi, dari ayahnya. An Abdullah ibn Amr, dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, ridha Rabbi fi ridhal walidi. Ridhonya Tuhan itu tergantung kepada ridhonya orang tua. Jadi kalau al-walid hanya disebutkan satu, berarti mencakup kedua orang tua, bukan hanya ayah saja. Karena setelah ini akan dijelaskan nanti urutannya itu malah ibu yang pertama, gitu. Dalam riwayat lain ridhal walidain, dari di sini ridhal walid, supaya paham ketika hanya walid saja berarti maksudnya adalah orang tua. Wa sakhatir rabbi fi sakhatil walid, dan murkanya Rabb Tuhan itu tergantung murkanya orang tua. Jelas ini hadis riwayat Imam Bukhari, gitu ya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang kedua ini, hadis ini pendek, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan keridhaannya itu bergantung kepada keridhaan orang tua. Artinya apa? Artinya kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita mencari ridhonya kedua orang tua kita. Jangan sampai kita menyakiti mereka. Maka judulnya kan, wawasainal insana biwalidayhi husna. Kalau dalam hadis yang pertama tadi kan setelah sholat birrul walidain kan gitu. Nah, ini dijelaskan lebih detail lagi. Kemudian murkanya Allah itu tergantung murkanya kedua orang tua. Artinya kita harus berusaha jangan sampai orang tua kita itu sebab perbuatan kita dia marah, sebab perbuatan kita dia susah, sebab perbuatan kita dia tidak bahagia. Maka dari sini yang perlu kita pelajari atau kita ambil pelajaran dari hadis ini adalah wajibnya untuk mendapatkan ridho kedua orang tua. Maka kesempatan kalau kita itu disibukkan banyak oleh orang tua kita, ketahuilah, ya jamaah, sedang Allah menginginkan kebaikan kepada Anda. Ada orang kok direpotin aja sama orang tuanya. Kadang-kadang itu kan ngeluh. Padahal itu berarti Allah sedang menginginkan kebaikan kepada Anda. Jangan sampai kita direpotin orang tua, ternyata menjadikan kita tidak masuk surga. Itu kan rugi. Gitu ya. Maka haram kita membuat mereka kecewa. Jangan sampai kita mengucapkan
Apalagi lebih dari itu. Mencaci, memukul, waliyadzubillah. Kemudian yang kedua, balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Al-jaza'u min jinsil amal. Maka siapapun yang berusaha untuk membuat ridho kedua orang tuanya, maka Allah akan meridainya. Dan salah satu yang diberikan balasan, ini dunia ya, siapapun yang berbuat baik kepada kedua orang tua, muslim atau kafir sama. Karena ini hukum dunia. Allah akan memberikan kemudahan padanya. Maka kalau walaupun dia seorang kafir, dia baik kepada kedua orang tuanya, itu Allah mudahkan hidupnya. Apalagi seorang muslim gitu ya. Apalagi seorang muslim, itu ajaran muslim. Nah, kalau seorang muslim, dia bukan hanya kehidupan di dunianya akan baik, dunia wal akhirah, karena dia punya keimanan. Kemudian yang terakhir dari hadis ini, ketetapan sifat ridha. Artinya sifat Allah itu sangat luas sekali, bukan hanya sifat 20 ya. Kan dalam hadis ini Allah menetapkan sifat ridha dan juga sifat as-sakhat. Allah itu murka, yang dimana di situ namanya sifat ridha, maka ini sifat ini menjadikan Allah Subhanahu wa taala mencintai dan memilih hambanya. Kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kita berusaha berbakti, maka Allah akan mencintai. Allah akan memilih dia menjadi hamba-hambanya yang nanti diberikan balasan yang terbaik. Sebaliknya juga sifat as-sakhat, kan dikatakan wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid. Ini juga demikian, bahwasanya Allah menetapkan sifat as-sakhat yang dimana di situ Allah marah kalau seorang hamba tidak berbuat baik, tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin bagi hari ini dulu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada bab-bab bir ya, berbakti. Karena berbakti itu di samping kepada kedua orang tua, nanti ada ibu, ada ayah, ya. Kemudian bagaimana kita harus berbuat baik, itu dijelaskan semua dalam hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sebuah kitab Al-Adab Al-Mufrad. Nanti kalau ada yang mau beli, cari, kayaknya mudah sekarang, beli di online juga bisa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf, ini memang ada 2 minggu ini suara tidak normal. Mudah-mudahan jelas apa yang saya sampaikan tadi, dan kita bisa mempraktekkan hal tersebut dalam kehidupan kita dan mengingatkan kita semuanya semakin sayang, semakin ingin berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.